Oke, sekarang bisa review nanti bahannya. Ya, udah recording belum ya? Ini udah recording belum statusnya ini? Udah, Pak. Udah ya, oke. Inflasi dan pengangguran, ya. Tapi saya hanya bahas mengenai inflasi saja. Ya. Inflasi adalah situasi di mana, ya, secara overall ekonomi itu harga naik gitu, ya. Jadi terjadinya kenaikan harga di dalam suatu sistem ekonomi, ya. Itu kita bicara apa itu definisi inflasi, ya. Oke, lalu, nah, inflasi adalah presentasi perubahan harga dari suatu periode ke periode yang lain, gitu. Ya, jadi berapa sih presentasi perubahan harga itu kita sebut sebagai inflasi. Ya. Nah, dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Ya. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan menurunnya nilai mata uang. Ya, jadi kalau kita bicara inflasi, harga naik, ya, harga naik. Ya, dalam waktu yang sama, ya, itu artinya apa? Nilai uang itu akan menurun, gitu. Ketika kamu beli 2019 harga beras 10.000 per kilogram, gitu ya, 10.000 per kilo, gitu ya, di tahun 2019, maka ketika harganya naik jadi 11.000, gitu ya, artinya daya beli kita itu atau purchasing power kita itu menurun. Ya, jadi kalau terjadi inflasi, daya beli kita itu menurun sebenarnya. Ya. Nah, inflasi adalah suatu proses atau suatu peristiwa. Ya, jadi peristiwa naiknya harga kita sebut sebagai inflasi. Bukan tinggi rendahnya harga. Jadi harga yang tinggi itu bukan kita bilang inflasi, tapi adanya proses naik harga dari suatu waktu ke waktu yang lain, itulah yang kita sebut sebagai inflasi, gitu ya. Oke. Nah, itu definisi inflasi, ya. Oke, kita akan lihat berikutnya. Penyebab inflasi, ya. Hari ini saya akan jelaskan penyebab inflasi dari satu sisi, ya. Sisi yang lain atau penyebab yang lain saya akan bicarakan itu di pertemuan berikutnya. Nah, penyebab inflasi yang pertama kita sebut sebagai penyebab yang disebabkan oleh fundamental, masalah fundamental, ya. Nah, apa itu? Pertama kita sebut sebagai adanya tarikan permintaan, ya. Jadi inflasi yang pertama kita sebut sebagai tarikan permintaan atau demandful inflation. Terjadi akibat terjadinya permintaan yang berlebih, gitu ya. Jadi kalau kalian masih ingat grafik seperti ini, ya, demand supply. Jadi inflasi itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh D-nya bergerak kemana? D-nya bergerak ke kanan. Ya. Nah, kenapa D bergerak ke kanan? Ya, kan, ya? Ketika D bergerak ke kanan, maka terjadi harga yang naik. Nah, penyebab D bergerak ke kanan itu disebabkan oleh kita sebut sebagai masyarakat tuh punya apa ya? Punya daya beli, bukan daya beli, punya kemampuan untuk membeli. Jadi orang tuh punya uang, gitu ya. Lalu uang itu digunakan untuk membeli. Nah, ketika dia punya kemampuan untuk membeli, maka D-nya bergerak ke kanan, lalu harga itu kita sebut naik. Ya. Nah, atau kita sebut sebagai inflasi disebabkan oleh tarikan permintaan ini adalah full employment, gitu ya, atau orang-orang bekerja, gitu. Mereka mendapatkan apa? Mendapatkan uang sehingga ada kemampuan untuk membeli dan menggeser kurva D ke kanan, gitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu penyebab inflasi yang pertama. Ya, jadi dia disebabkan oleh pergerakan D ke kanan. Nah, inflasi ini kita sebut sebagai inflasi yang
apa ya, eh, tidak tidak buruk lah sebenarnya ya. Inflasi ini kita sebut sebagai ya harga itu naik karena ada permintaan yang berlebih disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya kemampuan orang untuk membeli. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah inflasi disebabkan oleh apa? Adanya desakan biaya gitu. Jadi atau harga itu mengalami perubahan ya karena apa? Karena terjadi desakan biaya atau meningkatnya biaya produksi gitu. Ya, jadi inflasi disebabkan oleh kenaikan biaya produksi gitu. Ya, atau pergerakan es kemana? Esnya itu ke kiri gitu ya. Jadi misalkan eh, apa namanya eh, harga bahan baku naik gitu ya, harga bahan baku naik misalkan gini, eh, apa namanya terjadi sebutlah misalkan bencana gitu ya, bencana alam gitu ya, lalu eh, karena terjadi bencana alam maka sebagian misalkan ya lahan pertanian itu misalkan apa namanya kolaps gitu ya, tumbang semua padinya misalkan dan sebagainya gitu, atau gagal panen lah kita sebut gitu ya. Lalu ketika terjadi gagal panen maka esnya itu bergerak ke kiri misalkan ya. Ketika dia bergerak ke kiri ya dia akan menyebabkan perubahan atau kenaikan harga. Atau misalkan orang demo untuk menuntut upahnya naik gitu. Upah naik gitu ya, orang menuntut upah naik. Sehingga ketika upah naik, kemampuan perusahaan untuk eh, memproduksi itu juga berkurang misalkan ya. Kenapa? Karena sebagian sumber daya dia itu dipakai untuk membayar upah yang lebih mahal gitu. Lalu akhirnya ya kemampuan dia untuk memproduksi lebih sedikit dan akhirnya es misalkan bergerak ke kiri gitu. Ya kan ya? Nah, itu beberapa penyebab. Atau misalkan terjadi misalkan kenaikan harga minyak dunia gitu ya. Lalu ketika terjadi kenaikan harga minyak dunia gitu ya, itu berimplikasi kepada kenaikan-kenaikan yang lain, gitu ya, transportation cost ya, itu naik dan akhirnya menyebabkan kemampuan orang untuk memproduksi juga akan berkurang, lalu esnya bergerak ke kiri, lalu itu akan menyebabkan harga itu akan naik. Ya, jadi pergerakan es ke kiri itu menyebabkan inflasi naik. Gitu ya. Jadi bisa 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 seperti itu penyebab dari inflasi ya. Atau juga kalau kita bicara saya balik lagi ke sini maaf nih ya. Misalkan ya untuk tarikan permintaan ini ya, D bergerak ke kiri ini disebabkan oleh misalkan musiman. Musiman itu artinya gini, hari raya besar gitu ya, orang dapat THR gitu ya. Lalu THR itu digunakan untuk membeli gitu ya, lalu ketika membeli lalu D-nya bergerak ke kanan, lalu harga naik dan sebagainya ya. Nanti kita lihat profilnya di beberapa waktu tertentu ya dalam setahun itu ada waktu-waktu itu harga naik. Kenapa? Karena emang itu hari raya besar agama gitu ya. Di mana orang dapat THR di situ, dapat uang dan mereka membeli lebih banyak dan sebagainya gitu ya. Itu yang ada ya. Nah, jadi itu penyebab inflasi berdasarkan kita sebut sebagai fundamental. Tapi kalau penyebab inflasi yang lain yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang nanti akan kita bahas di dalam sesi yang berikutnya. Gitu. Oke, nah sampai di sini dulu ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, penggolongan inflasi ya. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum ya atau secara keseluruhan harga itu naik ya dalam suatu waktu ke waktu yang lain gitu ya. Nah, penggolongannya inflasi itu bisa juga berasal dari dua, yaitu berasal dari dalam negeri ya. Berasal dari dalam negeri itu artinya inflasi itu disebabkan oleh faktor-faktor lokal gitu ya. Ya faktor lokal itu
ya Indonesia berarti penyebab inflasi di Indonesia adalah di Indonesia sendiri. Gitu. Ya. Nah, itu udah kita bahas yang tadi itu mirip-mirip sama. Tapi ada juga inflasi yang berasal dari luar negeri. Ya, misalkan ini adalah Indonesia gitu ya. Lalu inflasi itu disebabkan oleh faktor luar, misalkan US ya, China gitu ya. Nah, masalah-masalah di luar negeri ini itu bisa berdampak terhadap D dan S ya, D dan S di negara kita. Sebutlah misalkan terjadi kenaikan harga dolar, misalkan US dollar itu naik ya. US dollar harganya naik, kebetulan misalkan Indonesia sebagian dari sebagian dari produksi di Indonesia itu impor dari luar negeri misalkan, lalu proses pembayaran impor itu menggunakan US dollar, lalu ketika US dollar naik maka ya akan menggeser es ke kiri gitu ya, misalkan seperti itu. Atau misalkan terjadi situasi politik di suatu negara ya, itu juga bisa berakibat, atau apalah pokoknya penyebab itu disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di luar sana yang itu berdampak terhadap kondisi ekonomi di suatu negara lain gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin 2-3 bulan ke depan kita akan lihat suasana politik di US itu ada nggak sih? Pasti akan ada orang yang meriset nih proses election di US itu akan berpengaruh nggak terhadap inflasi di beberapa negara gitu ya, karena bergejolak kan ya, investasi dan sebagainya gitu ya. Nah ini udah bicara lebih luas lagi, makro banget gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi kondisi-kondisi di luar itu bisa juga mempengaruhi tingkat inflasi di suatu negara gitu ya. Nah, lalu inflasi juga bisa dibagi berdasarkan cakupannya. Cakupannya itu artinya close inflasi dan open inflation. Ya. Jadi close inflasi itu kalau inflasi itu hanya terjadi di beberapa sektor tertentu gitu, atau kenaikan itu enggak bicara semua sektor gitu ya, tapi hanya beberapa aja. Tapi kalau open inflation itu artinya itu kenaikan harga itu terjadi pada semua barang secara umum. Ya, itu open inflation dan closed inflation. Gitu ya. Oke, lalu berdasarkan keparahannya ya, inflasi itu juga dapat dibedakan menjadi inflasi ringan ya, kurang dari 10% gitu kita sebut sebagai inflasi ringan, lalu inflasi sedang ya, bisa juga berat gitu ya, lalu hyperinflasi, lalu ya hyperinflasi lebih dari 100%. Misalkan gini, harga sekarang ini 100.000 gitu, harga tahun depan udah 220.000 gitu ya, jadi lebih dari 100%. Ya, nah ini pembagian inflasi berdasarkan tingkat keparahannya gitu ya. Lalu dampak inflasi. Nah, dampak inflasi dia bilang memiliki dampak positif. Wah, ini kan aneh juga nih, kok inflasi bisa positif gitu ya. Dan juga bisa dampak negatif. Tergantung parah atau tidaknya inflasi tersebut. Ya. Apabila inflasinya ringan ya, misalkan di bawah 10% atau misalkan di bawah 5% lah gitu ya. Itu bisa saja itu mendorong perekonomian lebih baik. Kenapa? Karena inflasi itu juga sebenarnya misalkan gini, harga naik 5% gitu ya, itu akan menyebabkan ekonomi suatu negara itu bergairah. Misalkan, beras bakal naik nih gitu ya, petani kalau gitu saya menanam lebih banyak misalkan ya, jadi bekerja lebih bergairah dan sebagainya. Ya, jadi kalau inflasi itu kecil gitu ya, itu justru nggak terlalu masalah gitu ya. Makanya sebenarnya inflasi itu tuh harus di maintain sedemikian rupa ya, supaya pada angka yang ideal ya, pada angka yang ideal nanti ini bahkan banyak kita bahas di presentasi kalian ya.
pada angka yang ideal supaya pertumbuhan ekonomi itu baik gitu loh, ya. Nah, inflasi yang pada titik berapa inflasi itu harus ditahan gitu ya. Nah, itu juga eh, eh, harus dipertimbangkan karena inflasi itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau daya beli masyarakat menurun, orang nggak akan mau beli atau kemampuan mereka membeli menurun, lalu sektor real yang memproduksi barang juga akan akan tidak bergairah misalkan kalau inflasinya terlalu tinggi misalkan ya. Itu eh, nanti kita lihat di paper-paper yang kalian presentasikan ya. Oke. Nah, dampak inflasi lain adalah yaitu tadi kenapa dia sebenarnya pada titik di mana tertentu inflasi itu berakibat apa namanya tidak baik ketika apa? Ketika misalkan inflasinya sekian gitu ya. Kenapa? Karena kita mempunyai daya beli yang turun gitu. Karena adanya apa? Inflasi. Ketika kita mempunyai daya beli yang menurun, berarti sebenarnya kesejahteraan kita juga menurun gitu. Ya, jadi inflasi menyebabkan daya beli menurun dan ketika daya beli menurun itu sebenarnya kita kesejahteraan kita itu menurun gitu ya. Nah, itu yang dimaksud di sini. Ya, jadi menurunnya kesejahteraan rakyat disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat karena adanya kenaikan harga gitu ya. Oke. Nah, lalu misalkan kalau misalkan inflasi itu taruhlah di suatu negara inflasi itu misalkan di atas 20% gitu ya. Nah, ini akan makin buruknya distribusi pendapatan. Maksudnya apa sih gini? Inflasi misalkan di atas 20% gitu ya. Inflasi lebih besar 20%. Buat sebagian orang mungkin inflasi yang 20% ini nih sebenarnya nggak masalah banget gitu ya. Kenapa? Karena mungkin mereka mengalami kenaikan pendapatan mungkin juga bisa lebih dari 20% gitu loh. Ya, jadi pendapatan mereka naik, income mereka itu bisa naik lebih dari 20%. Nah, lalu kalau terjadi inflasi di atas 20% gitu ya, ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena saya juga pendapatan saya naik gitu loh. Jadi terimbangi inflasi itu oleh naiknya pendapatan. Nah, problemnya adalah nggak mungkin semua orang di suatu negara itu misalkan punya pendapatan itu bisa mengimbangi naiknya inflasi gitu. Misalkan inflasinya 20%. Harusnya supaya masyarakat itu tidak menurun kesejahteraannya, artinya harusnya semuanya pendapatannya naik di atas 20% gitu. Tetapi kan nggak seperti itu ya. Jadi nggak mungkin semua orang itu bisa menaikkan pendapatannya di atas 20%. Oleh sebab itulah katanya kalau terjadi inflasi yang tinggi itu buruknya distribusi pendapatan. Orang yang kaya, orang yang pendapatannya bisa bertambah ya nggak ada masalah. Tapi orang yang misalkan pendapatannya tidak bisa nambah gitu ya, nah itu jadi masalah gitu karena mereka makin miskin dari yang sebelumnya. Ya, oke itu aja yang ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke, sekarang kita udah tahu teori mengenai inflasi ya. Lalu gimana sih cara ngitungnya? Ya kan sama kayak minggu lalu, 2 minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi atau bagaimana cara menghitung pendapatan suatu negara gitu ya. Nah, kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara menghitung inflasi ya. Bagaimana cara menghitung inflasi gitu ya. Nah, inflasi itu diukur dengan apa sih? Ya kan ya? Diukur dengan cara apa? Menghitung perubahan tingkat presentasi perubahan sebuah indeks. Ya, jadi indeks yang dihitung gitu. Nah, indeks harga namanya, ya.
Jadi inflasi itu bisa dihitung dengan cara apa? Dengan cara menghitung perubahan presentasi perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga itu apa sih? Apa saja? Yang pertama kita sebut sebagai indeks harga konsumen, ya, IHK. Kita sebutnya IHK, ya. Apa itu IHK? Atau Consumer Price Index, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai CPI, ya. Jadi kalau ada Anda baca buku CPI itu sama dengan IHK, indeks harga konsumen, ya. Nah, indeks harga konsumen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Jadi kita mau melihat perubahan harga itu terhadap barang apa sih? Barang-barang yang dibeli oleh konsumen, gitu ya. Jadi indeks yang pertama untuk menghitung inflasi adalah kita sebut sebagai indeks harga konsumen, yaitu apa? Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang yang dibeli oleh siapa? Oleh konsumen. Jadi mengukurnya itu adalah, oke, kita hitung nih inflasinya. Caranya apa? Hitunglah indeks harga dari barang-barang yang dibeli oleh konsumen, gitu ya. Oke. Nah, supaya terjadi penjelasan yang lain, ya. Nah, kalau DP indeks yang lain adalah kita sebut sebagai deflator PDB. Minggu lalu kita udah uh, udah pelajari ini, ya, tapi ini diulang lagi. Kalau deflator itu PDB itu menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, ya, yang diproduksi, ya. Jadi kalau tadi ngukurnya itu dari jumlah barang yang dikonsumsi atau dibeli oleh konsumen. Kalau deflator PDB menghitung perubahan harga dari semua barang yang diproduksi, gitu loh, ya. Jadi yang diproduksi atau dijual oleh produsen, gitu, ya. Nah, oke, sorry. Jadi kalau deflator PDB perubahan harga dari semua barang yang diproduksi oleh pabrikan, gitu loh, ya. Nah, kalau kalau indeks harga produsen ini beda lagi nih. Kalau ini kan setelah mereka produksi lalu mereka jual, gitu ya. Nah, berapa perubahan harga dari waktu ke waktu itu, itulah kita sebut sebagai deflator PDB. Ya, nah, ada juga yang disebut dengan indeks harga produsen. Kalau tadi kan indeks harga konsumen, ini indeks harga konsumen. Nah, apa itu? Adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. Ya, jadi perubahan harga itu dilihat dari, oke, berapa sih harga barang itu naik? Harga-harga barang apa? Harga-harga barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. Ya, jadi itu kita sebut sebagai indeks harga produsen. Kalau indeks harga konsumen, berapa sih harga itu naik? Dari sisi mana? Dari sisi barang yang dibeli oleh siapa? Oleh si konsumen, gitu, ya. Lalu ada lagi yang namanya indeks harga komoditas, ya, yaitu apa? Indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu. Jadi suatu negara itu menentukan nih, oke, kita menghitung inflasinya dengan cara menghitung indeks harga-harga komoditas. Lalu mereka sepakat komoditas apa saja yang kita masukkan sebagai patokan untuk menghitungnya. Oke, ditentukanlah ini gitu, ya. Itu disebut sebagai indeks harga komoditas. Lalu ada yang disebut dengan indeks harga barang-barang modal, ya. Indeks harga barang-barang modal itu misalkan berapa sih perubahan harga yang dibutuhkan. Jadi untuk membeli barang-barang modal oleh produsen. Ya, jadi misalkan pabrikan mau beli mesin, gitu ya, mau beli alat-alat dan sebagainya, gitu ya. Itu digunakan sebagai untuk mengukur indeks harga barang-barang modal ini, gitu ya. Nah,
pertanyaannya, ya kan, pertanyaannya adalah mana yang dipakai gitu ya. Nah, tergantung kebutuhannya sebenarnya, tergantung kebutuhannya. Tapi secara umum di suatu negara ketika kita bicara menghitung inflasi yang digunakan adalah ini, IHK ini, indeks harga konsumen. Ya, jadi yang diukur adalah perubahan harga barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Konsumen itu siapa sih? Ya kita nih, masyarakat, seluruh masyarakat. Itulah yang masyarakat tuh maksudnya masyarakat rumah tangga gitu ya, masyarakat rumah tangga gitu ya, masyarakat kita nih, kita ya, nggak bicara tentang oke, pabrik mau beli eh, pabrik mau beli mesin gitu, enggak ya. Atau apa tuh namanya, pabrik mau beli bahan baku untuk memproduksi, enggak gitu. Itu enggak dari situ cara menghitung inflasinya, tapi menghitungnya adalah oke, kita menghitung berapa perubahan harganya dari barang-barang yang dibutuhkan atau dibeli oleh konsumen. Nah, mana saja barang-barang yang masuk dalam IHK itu masuk di sini. Ya, jadi IHK itu ya oke, kita kelompokkan yang masuk dalam IHK itu yang mana? Ya ini. Ya, IHK itu yang mana? Yang ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 pengelompokan barang-barang yang dibeli oleh konsumen gitu. Ya. Apa saja itu? Ya ini, food and beverage, housing, apparel ya. Lalu transportation, ya, medical care, rekreasi, edukasi, dan other goods and services. Bukunya si Menkim membuat seperti ini. Tapi kita akan lihat di Indonesia ini seperti apa sih, nanti akan saya bawa kita ke, kalau di Indonesia IHK itu dikelompokkan menjadi barang-barang apa gitu ya, mirip-mirip. Kalau Indonesia mengelompokkannya menjadi 7 gitu ya, tapi bukunya si Menkim mengukur barang-barang yang dibeli oleh konsumen itu menjadi 8 bagian besar gitu ya. Coba Anda perhatikan baik-baik: food and beverage, housing, apparel, transportation, medical care, recreation, education, other goods and service. Coba Anda sebut salah satu yang Anda konsumsi. Apakah ada di sini atau tidak ada di sini gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah dirangkumkan oleh para ekonom gitu lah, sebutlah ya seperti itu ya. Oke. Barang-barang yang masuk dalam yang dibeli oleh konsumen itu apa aja sih? Ya ini, food, beverage, housing, apparel, transportation, medical, recreation, education, dan sebagainya. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita mau menghitung inflasi itu dari indeks harga konsumen, lalu apa yang dikelompokkan, barang-barang apa yang dikelompokkan ketika kita bicara indeks harga konsumen? Ya ini, 8 kelompok besar ini, gitu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut dulu aja, Pak. Lanjut ya. Oke, saya mau cek. Fatur Rahman ada nggak? Fatur. Ya. Nggak ada. Muhammad Fatur itu. Oke. Ada nggak Fatur Rahman? Muhammad Fatur Rahman ada nggak? Nggak ada Pak kayaknya Pak. Nggak ada ya. Faturnya senior kan ya? Iya Pak, senior. Oke. Senior ya. Ya, alasan apa lagi nanti itu? Novenson, mana Novenson? Novenson? Iya, Pak. Ya, ada kamu yang mau tanya? Sejauh ini masih jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kalau gitu saya lanjut ya. Nah, ada 8 kelompok yang masuk dalam IHK atau CPI gitu ya. Yang itu tuh sebenarnya barang-barang yang kita beli sebagai konsumen, biasanya kebutuhan lah gitu, kebutuhan kita lah ya. Nah, tapi dia bilang CPI itu ya not include gitu. Jadi tidak termasuk di dalam CPI itu apa sih? Yang tidak termasuk di sini adalah investment item. Jadi
eh, investment items atau barang-barang yang kita beli yang peruntukannya adalah untuk investasi, ya, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, gitu ya, itu kita tidak masukkan ke dalam CPI, gitu. Ya, misalkan apa? Misalkan harga dari saham, gitu ya. Walaupun kita ada beberapa di antara kita yang memang masyarakat ini yang jual beli saham, gitu, atau jual beli obligasi, atau jual beli rumah, ya, jual beli real estate. Tapi tujuannya bukan untuk dikonsumsi, tujuannya untuk misalkan investasi lah, bukan investasi, gambling, lebih ke arah gambling, gitu ya. Atau apa? Insuransi, ya, asuransi, ya. Because dia bilang apa? These items relate to saving and not day-to-day consumption expense. Ya, jadi barang-barang yang not consumption day-to-day, ya, itu tidak masuk dalam kategori apa? CPI. Jadi gejolak harga saham, gejolak harga obligasi, gejolak harga real estate itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan inflasi. Jadi naik turunnya harga itu mereka tuh nggak masuk di situ, gitu ya, nggak masuk di situ. Oke, mudah-mudahan kita paham ya. Oke, sampai sini saya. Nah, ini kalau di Amerika ya kan tadi dia mengelompokkan menjadi 8 kelompok besar nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, riset di tahun ini ya, di tahun yang ada di buku ini, di Amerika itu konsumsi untuk rumah itu 42%. Jadi spending orang itu 42%-nya itu untuk rumah. Untuk rumah itu cicil rumah dan sebagainya. Ini mungkin di Amerika ya. Jadi 42% penghasilan orang Amerika itu mereka spending untuk rumah, bayar apartemen lah, cicil rumah dan sebagainya, mungkin seperti itu ya. Lalu menempati urutan kedua adalah transportation ya. Ketiga food and beverage dan sebagainya. Ya, medical care menempati posisi ketujuh. Ya, ini untuk di Amerika tahun berapa gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin beda lagi ini ya. Nah, itu bisa akan kita dapatkan nanti datanya yang akan saya sajikan di pertemuan di babak terakhir dari pertemuan ini ya. Oke, nah Consumer Price Index ya, itulah yang kita pakai sebagai alat untuk mengukur apa? Besaran inflasi. Kita sebut sebagai Consumer Price Index atau dalam bahasa Indonesia adalah apa? IHK, Indeks Harga Konsumen. Oke. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara menghitungnya? Ya, oke. Kalau untuk kasus di Indonesia ya, teman-teman, bagaimana cara menghitung inflasi? Nah, saya kasih kayak gambaran kita lah semua ya. Untuk kita mudah berimajinasi bagaimana sih cara menghitung inflasi itu, bagaimana itu dilakukan gitu lah ya, bagaimana itu dilakukan gitu ya. Nah, kan kita udah nentuin nih CPI, artinya kita udah membagi barang-barang yang dikonsumsi oleh semua masyarakat Indonesia itu menjadi 8 kelompok besar gitu. Ya, 8 kelompok besar. Lalu nah, caranya gimana? Kalau di Indonesia ya, itu dilakukan oleh siapa sih? Oleh yang namanya Badan Pusat Statistik. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda websitenya ya. Jadi Badan Pusat Statistik inilah yang melakukan proses perhitungan inflasi untuk kasus Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Jadi mereka melakukan survei di seluruh wilayah Indonesia. Mereka menerjunkan surveyor-surveyor mereka untuk mengetahui berapa sih harga-harga barang-barang yang dibeli oleh konsumen di seluruh tanah air ini terhadap 8 kelompok yang tadi itu. Jadi 8 kelompok yang tadi itu mereka catat mungkin hari lepas hari, bulan lepas bulan, lalu akan diakumulasi menjadi setahun gitu misalkan. Kalau kita bicara periodenya dalam setahun.
Atau kita bicaranya periodenya sebulan, maka dalam bulan itu ya Badan Pusat Statistik ini menerjunkan seluruh surveyor ya di seluruh wilayah penjuru Indonesia untuk mencatat semua harga-harga yang dibeli oleh konsumen gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Itu imajinasinya ya. Nah, tetapi untuk keperluan bagaimana cara menghitung itu di kelas, nah itu kita simplify gitu ya, kita simpelkan ya. Jadi caranya gimana? Kita fix the quantity and items in the basket. Jadi kita tentukan misalkan, oke, kalau gitu kita mau ukur yang mana aja nih gitu ya. Sektor A, sektor B, sektor C yang tadi itu food and beverage, ya, transportation, communication dan sebagainya. Lalu kita cari harga dari barang-barang itu, ya, cari harga dari barang-barang itu, ya. Jadi pertama kita tentukan dulu nih barang-barang apa yang kita mau kelompokkan gitu ya. Ini untuk memudahkan kita memahami cara menghitung yang sebenarnya gitu. Ya, lalu kita hitung cost of basket-nya ya untuk tahun itu. Jadi oke, ini dijualnya berapa banyak, lalu berapa harganya gitu ya. Berapa harganya ya. Lalu kita hitung, kita tentukan dulu tahun dasarnya ya. Kita tentukan tahun dasar sebagai perbandingannya ya. Misalkan kita mau mencari tahu berapa sih naiknya harga di 2020 misalkan, maka kita tentukan tahun dasarnya adalah misalkan 2019 gitu ya. Jadi kita tentukan, kita mau membandingkan harga-harga di tahun 2020 ini dengan tahun kapan gitu loh. Ya kan ya? Dengan tahun, atau misalkan kita mau membandingkan harga-harga di bulan November ini dengan harga di bulan apa, berarti misalkan bulan dasarnya itu adalah bulan 10 misalkan ya. Jadi kita tentukan waktu dasarnya kapan gitu ya. Lalu kita hitung CPI-nya ya. CPI-nya di tahun itu berapa ya, di tahun itu berapa CPI-nya, atau consumer price index-nya berapa nih gitu ya. Nah, lalu nanti kita hitung tingkat inflasinya berapa besar, gitu ya. Nah, kita buat contohnya seperti ini. Ya, fix the basket. Ya, jadi tentukan keranjangnya apa sih? Ya, pilih barang-barang yang apa? Yang dibeli ya, yang ditetapkan oleh surveyor. Jadi misalkan BPS itu memilih apa saja barang-barang yang mau disurvei. Ya, misalkan ini perjalanan, atau ini kita sebut sebagai transportation, ini kita sebut sebagai apa tadi itu, kalau komputer itu masuknya di mana ya. Lalu kesehatan ya, kesehatan ini masuk kesehatan. Oke, jadi kita untuk 2020 kita mau hitung nih ya, yang dibeli oleh konsumen itu 3 trips perjalanan ya. Ini contohnya ya teman-teman ya, 1 komputer dan 5 dokter visit gitu ya. Itulah yang dibeli oleh konsumen misalkan di tahun 2020 misalkan ya. Itulah yang dibeli oleh konsumen di tahun 2020 gitu ya. Lalu nah ini 2 pendidikan ya, education ya. Fix basket gitu ya. Lalu yang kedua adalah apa? Lalu temukan harga dari barang-barang tersebut di tahun itu berapa harganya. Ya, misalkan kita ngomong trips di tahun 2020 itu harganya berapa? 3 trips ini. Ya. Komputer di tahun 2020 harganya berapa? Dokter visit di 2020 harganya berapa? Tutor fee harganya berapa di 2020? Lalu kita temukan kira-kira seperti ini harganya. Oke, misalkan
Tiketnya itu per tiketnya 600. Lalu komputer itu satunya 1.200. Visitnya itu dokter 100 dan tujuan fee-nya itu adalah 20.000. Ya, kita tentukan. Berarti di tahun 2020 misalkan harga tiket itu 600, harga komputer 1.200, harga dokter visit 100 dan tujuan fee-nya 20.000 gitu ya. Lalu kita lihat nih berapa sih cost of basket ya di tahun 2020. Tentunya kita kalikan dengan, sorry ini bukan 1.500 ya guys, ini 1.200. Oke, sorry tadi itu 1.500 bukan 1.200 ya. Oke, jadi ini 1.500. Oke, di tahun 2020 ya itu harganya adalah 600. Berarti kali 3 itu 1.800. Di tahun 2020 komputer itu harganya 1.500, berarti 1.500 nih. Lalu ini karena harganya 100, maka ini adalah 500 ya. Lalu tujuan fee-nya itu adalah 20.000 kali 2 40.000 ya. Ini adalah compute cost of basket di 2020 misalkan. Kita kalau ngomong case-nya 2020. Oke. Nah, lalu hitung semuanya. Kita masukkan itu dalam keranjang ya. Kita masukkan dalam keranjang ya. Totalnya jadi berapa tuh? 43.800. Jadi di 2020 itu 43.800. Oke. Sampai sini dulu ya. Oke, lalu kita lihat nih. Pilihlah tahun dasarnya ya. Ini kan di sini contohnya 2019, tapi saya kasih contoh 2019. Oke. 2019 karena tadi ngomongnya 2020. Oke, lalu kita periksa kembali di 2019 ya, sorry ini 2019. Itu berapa sih harga tiket itu? 500. Kayaknya 2020 kan harganya berapa? 600. Ini di 2020 nih. Oke. Lalu komputer di 2019 itu harganya 1.200. Di 2020 itu harganya 1.500. Kan ada naik nih. Ya, kan naik nih. Oke. Lalu dokter visit di 2019 itu harganya 90, di 2020 harganya berapa? 100 gitu ya. Nah, untuk tujuan fee kebetulan harganya sama nih, nggak naik gitu ya, kayak UPH tahun ini nggak naik gitu ya. Misalkan ya. Jadi 2019 20.000, 2020 juga 20.000 itu sama gitu. Lalu kita hitung ini semua jadi berapa? Kita hitung nih. Ya kan? 3 dikali tadi berapa nih? Ya, masing-masing kita hitung ya, masukkan ke sini. Lalu dapatnya adalah berapa? 43.150. Ini di tahun berapa? Di 2019. Coba perhatikan saya baik-baik. Ketika kita bicara di tahun 2019, kita harus mengalihkan terhadap jumlah yang sama. Kita mengalihkan kepada jumlah yang sama. Ya, jadi kita mau lihat itu perubahan harganya, bukan perubahan jumlahnya, gitu ya. Jadi kalau di tahun 2020 kita ngomong di sini 3 ya, maka untuk 2019 pun kita hitung 3 gitu. Kita kan mau cari tahu harganya berapa sih naiknya gitu ya. Oke. Nah, di 2019 totalnya 43.150. Oke. Itu cost of basket di 2019. Cost of basket di 2020 tadi berapa? 43.800. Oke, ini 43.150. Oke, nah CPI-nya berapa? Di 2020 ya. Maka CPI-nya itu adalah cost of basket di 2020
dibagi dengan cost of basket di 2019 sebagai tahun dasar. Ya, ini 2020 19 sebagai tahun dasar. Dikalikan 100%. Nah, 43.800 dibagi dengan 43.150 kali 100%. Ya, ini 101,51%. Itu CPI di tahun berapa? 2020. Oke, sekarang kita hitung berapa tingkat inflasinya. Ya, berapa tingkat inflasinya? Oke, kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Ya, CPI di tahun kedua yaitu 2020. Oke, dikurangi dengan CPI di tahun 2019, lalu dibagi dengan CPI. Nah, pertanyaannya adalah berapa CPI 2019? 2019 kalau kita tahun dasarnya adalah 2019 juga, maka CPI 2019 itu pasti 100. Ya, maka berapa inflation rate-nya? Inflation rate-nya adalah 101,5 ya, dikurangi dengan 100 dibagi dengan 100 dikali 100%. Itulah tingkat inflasi, inflation rate di 2020. Ya, berapa sih kenaikannya? Sama dengan gini, berapa sih Pak Rudi naik gajinya itu 2020? Berarti gaji tahun 2020 dikurangi dengan gaji 2019 dibagi dengan gaji di 2019 dikali 100%. Itulah presentasi kenaikan gaji saya gitu kan ya. Nah, berapa sih kenaikan harga itu di 2020? Maka CPI 2020 dikurangi CPI 2019 dibagi CPI 2019 kali 100%. Itulah kenaikan harga atau inflation rate. Kira-kira seperti itu. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi kalau kalian lihat, bukan kalian misalkan baca gitu ya, berapa inflasi kita? 5%. Nah, begitulah cara menghitungnya. Ya, begitulah cara menghitungnya. Jadi BPS itu menerjunkan surveyor-surveyor, mereka terjunkan ke seluruh wilayah penjuru Indonesia, catat harganya tiap hari berapa, lalu akumulasikan itu rata-rata misalkan bulan ini berapa harganya, lalu kalikan dengan jumlah ya di bulan itu. Nah, sekarang lalu atau tahun itu lalu oke, kita mau bandingkan dia dengan siapa? Ya dengan tahun sebelumnya misalnya, ya. Oke, kalau gitu cari harga di tahun sebelumnya. Ya, BPS kan punya data yang sudah disimpan 2019 misalkan. Oke, mereka catat lalu dikalikan dengan jumlahnya. Ya, lalu dicari CPI-nya masing-masing, lalu dicari inflation rate-nya berapa, gitu loh. Itu cara menghitungnya, ya. Kira-kira seperti itu. Sebelum saya masuk ke cara yang ini, ya, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Jadi gitu cara ngitung inflasi ya. Jadi kenaikan harga itu apa sih? Gimana sih cara ngitungnya? Ya itulah. Jadi yang dihitung adalah perubahan harga dari barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Barang-barang yang dibeli oleh konsumen itu apa aja sih? Ya itu tadi dikategorikan menjadi 8 kategori besar oleh pemerintah masing-masing atau oleh masing-masing negara. Masing-masing negara ini mungkin punya cara menentukan ini dengan berbeda-beda. Kalau Indonesia nanti akan saya lihatkan kepada kalian bahwa Badan Pusat Statistik itu membagi menjadi 7 bagian besar, bukan 8. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Paham? Ada gambaran kalian bagaimana cara menghitung inflasi? Oke. Saya kasih contoh yang lain, tapi
Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Oke. Sheryl mana? Sheryl Graciela. Ya, Pak. Ya, kamu ada yang kamu mau tanya, Sheryl? Belum sih, Pak. Belum ya. Tugas. Maya, ada yang masuk belum Maya? Maya udah masuk belum? Belum masuk juga ya. Fatur udah masuk belum Fatur? Belum, Pak. Belum masuk ya. Oke lah. Ya, nah ini contoh yang diberikan oleh buku nih ya. Ini sama aja seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi andaikanlah negara itu hanya menghitung, jadi ini sebenarnya sama aja nih. Jadi dihitunglah, ditentukanlah barang-barang apa aja sih yang mau diukur gitu. Nah, kebetulan untuk kasus ini dia hanya mau menghitung hotdog dan apa? Hamburger. Oke. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kita harus menentukan jumlahnya berapa. Ya, jumlahnya berapa? Oke. 4 hotdog dan 2 hamburger. Oke. Lalu jadi basketnya itu apa aja sih? Kalau tadi kan ada komputer, bukan fee dan lain-lain. Kalau ini basketnya adalah hotdog dan hamburger sama aja. Dan dia menentukan 4 hotdog dan apa? 2 hamburger. Oke. Nah, kita lihat masing-masing harga hamburger dan hotdog ini di tahun 2010 harganya 1, 2010 harga hamburgernya 2. Ya, 2011 dia naik tuh harganya jadi 2. 2011 hamburger naik harganya jadi 3 dari 2. Misalkan ini ya. Lalu 2012 juga sama. Oke. Nah, kita lihat di 2010 compute the cost of basket in each year. Ya. 2010 berapa? Ya, 1 dikali 4 tambah 2 dikali 2 sama dengan 8. Oke. 2011 2 kali 4 ditambah 3 kali 2. Ya kan ya? 2012 apa namanya? 3 kali 4 lalu 4 kali 2 20. Oke. Sekarang tentukan apa? Tahun dasarnya. Nah, tahun dasarnya kebetulan adalah 2010. Maka ya CPI untuk 2010 adalah, karena dia adalah tahun dasarnya, maka dia dibagi dengan dia sendiri. Ya, dikali 100%. Gini nih. Di 2011 dengan tahun dasarnya adalah 2010, berapa sih CPI-nya? Ya, berarti 14 ini dari mana? Yang tadi itu, yang ini, ya. Lalu dibagi dengan 8 CPI di tahun 2010 sebagai tahun dasar 105, ya. Nah, baru hitung apa? Inflation rate-nya atau tingkat inflasinya. Berarti 2011 itu adalah CPI 2000. Jadi presentasi inflasi 2011 itu berapa? Sama dengan CPI 2011 dikurangi CPI 2010 dibagi dengan CPI 2010 kali 100%. Itu adalah untuk menghitung inflasi di tahun 2011. Kira-kira gitu, ya sama aja seperti tadi ya. Kira-kira begitu caranya. Oke.
Oke, jadi kalian sekarang sudah punya gambaran bagaimana cara menghitung inflasi. Jadi kalau kalian dengar istilah inflasi ya dimanapun kalian baca gitu ya definisi apapun itu ya begitulah cara menghitung inflasi ya. Jadi kenaikan harga itu dihitung dari harga barang-barang yang dibeli oleh konsumen itu dikategorikan menjadi 8 kelompok besar. Oke, tahun 2019 berapa harganya, berapa jumlahnya? Tahun 2020 berapa harganya, berapa jumlahnya? Tentu dikalikan dengan jumlah yang sama ya. Karena kita akan mencari tahu perubahan harganya. Lalu cari CPI-nya, lalu cari berapa pertumbuhan harganya atau berapa harganya naik. Itu cara menghitung inflasi ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke yang lain? Nanti lebih canggih lagi kalian menghitungnya itu di PR. Ya, di PR itu akan banyak contoh-contoh gimana cara menghitungnya, gitu ya. Dan kalian lihat videonya nanti, ya. Nah, kan tadi ada dua jenis apa namanya ya? Dua jenis indeks yang kita gunakan. Bukan dua jenis, macam-macam. Ada indeks harga konsumen, ada deflator, indeks harga produsen. Nah, kita akan lihat nih, ya, GDP deflator versus CPI. Ya, jadi sebenarnya cara yang lain untuk menghitung inflasi selain dari CPI adalah menghitung GDP deflatornya. Ya, secara definisi kan tadi kita bilang apa itu GDP deflator, indeks GDP deflator, yaitu mau melihat berapa perubahan harga ya yang disebabkan oleh apa? Perubahan. Jadi dilihat dari barang-barang yang diproduksi oleh siapa? Oleh produsen. Ya, jadi berapa harga barang-barang itu yang diproduksi oleh produsen. Kalau jadi berapa mereka jualnya gitu loh. Jadi si produsen itu setelah menjualnya, setelah dia memproduksi berapa mereka jual kalau gitu. Ya, lalu CPI adalah melihat indeksnya itu dari berapa yang dibeli oleh konsumen, kan mestinya sama tuh ya, mestinya dijual oleh deflator oleh produsen sama dibeli oleh konsumen kan harusnya sama tuh. Tetapi coba kita lihat di sini ya. GDP deflator dia bilang rasio of minimal GDP to real GDP ya. Nah, merefleksikan price of all goods and service product domestically ya. Oke, nah lihat nih CPI ya, ini kan kalau ini yang diproduksi ya, yang diproduksi ya kan ya, itu adalah rasio dari nominal GDP to real GDP. Saya udah buktikan rumus ini di pertemuan sebelumnya ya, jadi saya nggak mau ulang lagi. Nah, apa itu CPI? CPI adalah merefleksikan harga itu ya, yang dibeli dari siapa? Yang dibeli oleh konsumen. Ya, nah, jadi GDP deflator itu ya, ini yang dihitungnya ya. Kalau CPI ini yang dihitungnya ya. Oke. Jadi compare the price of currently produced goods and service. Lihat nih, produce. Ya. Compare price of fixed of basket of goods and service. Ya. Nah, pada kenyataannya ya, kalau kita lihat di sini inflation rate daripada dengan perhitungan GDP deflator rumusnya sama persis dengan CPI. Cuman kalau ini adalah dari sisi yang diproduce,
kalau CPI yang dibeli oleh konsumen. Nah, ini adalah hasil inflasi ya, inflasi, oke, di Amerika 2010 dari 1965 dengan menggunakan dua satuan. Satuan pertama adalah dari CPI dan satuan kedua adalah apa? GDP deflator. Coba Anda lihat di sini ya. Nah, ternyata di sini ada kayak semacam perbedaan ya, tapi trennya sama gitu ya. Oke. Nah, kenapa ini berbeda? Ini jadi pertanyaan ya. Kenapa ini jadi berbeda? Harusnya kan sama, tapi ini kenapa beda? Dari CPI dia seperti ini. Kalau dari GDP deflator garis yang coklat gitu. Ya kan ya? Tuh, itu kenapa dia berbeda dari sudut pandang yang dibeli, dari sudut pandang yang diproduksi, gitu ya. Nah, nanti kalian tahu jawabannya kenapa sih kalau inflasi CPI itu berbeda dengan GDP dari definisinya, gitu ya. Ini jadi bahan diskusi nanti. Jadi kalau ada waktu minggu depan kita akan bahas. Oke, sampai sini saya akan masuk ke, saya akan menunjukkan ke kalian ya. Saya akan menunjukkan ke kalian apa namanya satu apa ya, satu website yang emang itu oke. Saya pause dulu. Oke, sebentar. Bentar ya, teman-teman ya. Oke, supaya diskusi kita enak, kalian nyalain dulu kameranya ya. Oke, kameranya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tanah Juani kok ada pertanyaan Tanah? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau gitu saya masuk ke sini. Ini tadi saya ngomong-ngomong tentang BPS ini ya. Nah, ini. Udah kelihatan belum? Udah, Pak. Nah, saya menganjurkan kalian untuk masuk ke website ini ya. Nah, apa itu BPS? BPS adalah lembaga negara ya sebagai pusat data nasional. Ya, sebagai apa? Pusat data nasional. Jadi kalian mau cari tahu data apa saja tentang di Indonesia gitu ya, kalian bisa cari tahu di sini. Jadi ini adalah lembaga negara yang dibentuk sebagai pusat data lah seperti itu. Jadi ini lembaga independen yang tujuannya adalah mengumpulkan semua data-data yang ada di Indonesia, ya. Dan ini dibiayai oleh APBN. Nah, BPS ini berkantor pusat di Jakarta, lalu dia punya perwakilan di setiap provinsi dan juga punya perwakilan di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Ya, jadi, nah kalau kalian mau cari tahu, ini ada berandanya.
Kalian bisa cari tahu apa sih BPS ini ya. Pada suatu waktu juga Anda akan membutuhkan. Nah, tentang kami ya, bisa kalian cari tahu di sini. Oke, lalu data apa saja yang ada di sini? Kalian lihat di sini, sosial kependudukan. Sosial kependudukan, gender, geografi, iklim, iklim pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia, kemiskinan, kependudukan, kesehatan, bla bla dan sebagainya. Ini ada di sini. Misalkan kamu mau cari tahu berapa sih jumlah penderita penyakit malaria gitu, ya misalkan gitu ya, di provinsi Jawa Timur gitu, di provinsi Jawa Timur gitu ya. Mungkin Anda masuk ke kesehatan gitu. Misalkan ya. Begitu. Oke. Nah, ini angka kematian per 1000 bla 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 bla. Ada. Oke, itu bisa bicara soal sosial kependudukan. Lalu ada juga ekonomi dan perdagangan gitu ya. Ekonomi dan perdagangan itu data mengenai apa saja? Ada ekspor impor, energi, harga eceran, bla bla. Nah, kita lihat di sini ada harga produsen, ya kan ya? Ini. Oke. Lalu ada juga harga eceran misalnya. Ya kan ya? Lalu rata-rata harga eceran nasional, misalkan. Ya, kalian cari tahu tuh gitu, ya. Lalu, nah yang kita butuhkan mungkin di sini adalah apa? Inflasi. Jadi dia punya data tentang apa? Inflasi. Jadi inilah saya bilang tadi, mereka mengumpulkan apa? Survei, mengirimkan surveinya di seluruh Indonesia, lalu dicatat, oke. Nah, inilah yang kita mau obok-obok sebentar, 5-10 menit. Misalkan gini, indeks apa nih? Indeks harga konsumen, ini yang tadi kita pelajari kan ya. Oke, sekarang kita lihat. Indeks harga konsumen. Nah, ini dia nih. Oke, tapi saya nggak mau ini, saya mau cari indeks harga konsumen yang lain. Inflasi. Oke, saya mau cari indeks harga konsumen. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia nggak bilang dia sektor apa nih. Pokoknya Januari, dia mulai 2011 nih ya. Tapi kamu mau tahu tahun berapa aja ada nih. Kebetulan di sini saya diperlihatkan datanya yang ada di displaynya ini. 2006 sampai 2000 berapa? 2020 bulan Oktober gitu ya. Oktober nih di sini nih. Oke guys. Nah, tetapi dia tidak memperlihatkan sektor per sektor ya, per sektor nih. Pokoknya bulan Januari indeks harga konsumen itu adalah 104,33. Inflasi 2020 Januari adalah 0,39%. Nah, ini dia tidak menunjukkan ini bagaimana ya. Nanti akan saya memperlihatkan kepada kalian yang tadi saya bilang dibagi menjadi 8 kelompok, kalau kita 7 kelompok. Ya, nah ini adalah total nih ya, yang saya tunjukkan ke kalian ini 3,02 itu adalah inflasi di Indonesia dari mulai Januari 2016 sampai Desember 2016. Jadi ini totalnya adalah ini. Lihat nih. 0,51 ditotalkan ya. Ada waktu dia minus. Minus itu artinya apa? Harganya turun ya. Minus itu artinya harganya apa? Harganya turun. Oke. Nah, coba kita lihat di 2020 yang sudah mulai masuk ke dalam apa? Ke dalam COVID. Ya, secara nasional Indonesia, lihat nih. Ya. Lihat nih. Oke. Saya lupa menunjukkan ke kalian minggu lalu soal GDP. Habis ini saya akan memperlihatkan ke kalian GDP 2000 yang minggu lalu benar-benar saya lupa tuh. Tapi saya akan menunjukkan ke kalian sekarang ini habis ini. Ya. Nah, ini lihat nih, inflasi Januari 2020 itu 0,39 ini ya. Oke, ternyata di 2020 itu Juli ya, itu harga turun malah.
Ya. Nah, kalian sebagai seorang ini kalian bisa menganalisis nih ya. Oke lah, ini saya ini dulu. Saya akan memperlihatkan kepada kalian menurut apa? Menurut tadi itu, menurut apa sih? Kelompok pengeluaran. Ini dia, teman-teman. Ya. Ini dia. Makanan, minuman, dan tembakau gitu ya. Itu dikelompokkan menjadi satu bagian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 malah Indonesia ya. 9 malah ya. Jadi makanan, minuman, dan tembakau, pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik gitu ya. Itu dikelompokkan. Ini kebetulan hanya 2020 nih teman-teman nih. Ya. 2020 ya. Oke, saya akan memperlihatkan lagi yang lain yang datanya lebih ini. Oke, sebentar. Oke, ini tadi. Bukan ya. Sebentar. Jadi kalian sebenarnya bisa ngutak-atik nih ya, ngutak-atik ini bisa. Oke, sebentar. Oh ini yang tadi, sorry. Dia tuh ada yang berdasarkan kelompoknya ya, sebentar ya. Saya pelan-pelan dulu. Ini bukan. Sama aja. Oke. Nah, ini terus kita bisa lihat misalkan apa nih? Berdasarkan kotanya ya. Berdasarkan apa? Kota-kota di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Ya, jadi bisa kita lihat di kota misalkan, di kota mana nih? Gitu, ya. Saya kira seperti itu. Jadi data apa saja Anda bisa lihat di sini mengenai apa. Jadi keperluannya data mengenai apa. Oke. Ya, jadi kalian bisa pilih-pilih apa yang kalian perlukan, ya. Nah, yang GDP juga dari sini nih. GDP itu mana ya? PDB, produk domestik bruto. Nah, ini kemarin ya. Produk domestik bruto. Ya, ini dia nih, ya. PDB, ya kan? Ini kemarin kita belajar. Oke. Di sini. Jadi kalian bisa cari tahu berapa sih PDB-nya gitu ya. Itu ada di sini. Nah, jadi di produk domestik bruto berdasarkan apa? Lapangan usaha. Ya. Oke, itu tentang apa nih? Badan Pusat Statistik. Jadi sebenarnya kita nggak perlu hitung gitu, ngapain kita hitung ya. Kita hanya bisa memanfaatkan apa? Angka-angka yang sudah disajikan oleh Badan Pusat Statistik. Ya, dan ini kan sebagai lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN gitu ya. Dibiayai oleh APBN. Oke. Nah, ini dia nih. Kok ini nggak muncul ya? Berdasarkan kelompok pengeluaran. Nah, ini dia nih. Aduh, ini saya cari-cari. Oke. 2019 ya. Ini bahan makanan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya ternyata ada 8 kelompok ya. Tapi kok 2020-nya belum ada di sini ya? Bentar. Ini 2020-nya mana nih? 2020. Nah ini nih. Bisa kita cetak, bisa kita unduh ya. Terserah kita mau apa ya. Nah, saya mau memperlihatkan satu nih 2019 misalkan
bahan makanan. Nih, ya. Bahan makanan inflasinya itu 4,28% gitu ya. Makanan 3,97 gitu ya. Kalau ini bukan digabung nanti semuanya, tapi ini inflasi berdasarkan sektornya. Sektor bahan makanan itu 2019 itu makanan itu 4,28 gitu ya. 3,97 untuk ini untuk tanda 4,93, kesehatan 3,46 ya. Nah, angka-angka ini adalah angka-angka yang lahir atau didapatkan dari yang saya kasih contoh tadi. Perhitungan itulah yang dilakukan. Jadi mereka menyebar surveyor dari seluruh Indonesia. Oke, catat, hitung, kita hitung sama-sama. Yuk kita masukkan ke data. Ini hasilnya untuk seluruh Indonesia gitu. Tapi kalau mau kamu cari tahu untuk wilayah-wilayah tertentu di Jawa di mana gitu bisa juga. Ya. Di Jawa berapa gitu ya. Medan, Sumatera Utara berapa gitu. Itu juga bisa kita lihat di sini. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Jadi kamu bisa memanfaatkan ini sebenarnya ya. Jadi mau cari data mengenai apa aja ada gitu. Perindustrian, berapa jumlah kendaraan dan sebagainya. Berapa jumlah penduduk di suatu wilayah gitu ya. Itu bisa dilihat di sini ya, sosial pendudukan ya. Nah, ini pendudukan. Oke. Jumlah rata-rata laju pertumbuhan penduduk. Kamu mau tarik tahu Jawa Barat itu pertumbuhan penduduknya berapa sih per tahunnya itu gitu ya. Berapa angka kelahiran, berapa angka kematian gitu. Oke. Stop share ya, jadi kamu bisa manfaatkan itu ya. Baik. Oke, saya masuk ini lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Kalau nggak ada, saya satu aja lagi. Apa sih manfaat perhitungan inflasi itu ya? Secara cepat saya akan jelaskan ya. Baru nanti saya akan masuk PR. Oke. Jadi kalau kamu mau cari tahu angka-angka ini, saya ambil udah lama nih ya. Itu bisa kita lihat. Ini saya bilang tadi nih. Jadi kamu mau cari tahu profil 2019 misalkan ya. Benar nggak sih Pak Rudi ngomong itu 2019 itu waktu Natal gitu ya. Itu benar nggak sih apa sih namanya? Inflasinya naik atau enggak sih gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat di sini ya. Bentar, saya akan membuktikannya. Supaya kita bisa lihat sama-sama ya. Nih. Oke. Coba kita ingat-ingat ya, 2019 itu Lebaran itu bulan apa? Ada yang ingat nggak? Halo? Nggak ingat, Pak, saya. Ada yang ingat nggak? Lebaran itu kalau nggak salah Mei ya. Coba kita lihat, 2019 Mei itu benar nggak sih inflasinya naik cukup signifikan ya? Coba lihat nih. Lebaran Juni, Pak. Hah? Lebaran Juni, Pak. Mei, kamu nih. Lihat lagi ini mau kamu nih. Lihat lagi kalendermu ya. Nih, lihat. 0,68. Dibandingkan dengan yang lain, Juni itu menempati apa? Mei itu menempati inflasi yang paling besar. Kenapa? Karena ya itu tadi ya. Nah, kalau 2018 baru bulan Juni. Ya, saya ingat persis nih, saya kebalik nih.
2018 itu Juni 0,59 ya. Nah, Desember pun naik lagi. Natal gitu ya. Naik di sini. Lihat ya. Nah, 2020 di Januari dia udah turun lagi nih 0,39. Naik lagi ya. Masih naik nih. Ternyata 0,34 ini 0,39. Ya mungkin masih banyak. Natal kan di akhir-akhir ya, di akhir-akhir Natal tahun baru masih gitu, ya. Kira-kira gitu. Libur sekolah gitu ya. Libur sekolah itu kalau nggak salah 2019 itu Juni gitu. Itu juga mungkin bisa inflasi juga ya. Lain sebagainya. Oke. Saya stop share ya. Saya masuk ke manfaat perhitungan inflasi itu ada dua. Pertama adalah sebagai alat untuk indeksasi ya. Nih, satu perhitungan inflasi itu untuk menghitung apa? Menghitung apa namanya? Nilai uang dari waktu. Ya. Jadi misalkan gini. Tahun 1931 ya. Kita punya misalkan ada orang yang punya ya, uang itu jumlahnya 80.000 ya US dollar. Dengan CPI-nya segini, berapa nilai uang itu di tahun 2001? Kita bisa hitung. Ya, jadi uang yang 1931 itu yang jumlahnya 80.000 itu setara dengan uang yang jumlahnya berapa nih? Setara dengan jumlah uang 931.579 dolar di tahun 2001. Ya. Kenapa? Karena harga naik ya. Jadi jadi nilai uang itu di tahun 2001 itu, jadi kalau kamu punya uang 80.000 di tahun 1931 itu akan sama dengan jumlah uang 931.579 di tahun 2001 ya, dengan CPI-nya 177 di 2001 dan 1931 itu CPI-nya 15,2. Nah, ini kebetulan lagi baru pemilihan di Amerika ya. Oke, saya akan bandingkan seperti ini. Lihat nih ya. Oke, jadi mana tadi? Nah, ini dia. Presiden Hoover yang berkuasa di Amerika ya 1929 sampai 1933 ya, dengan CPI-nya itu adalah berapa nih? 17,1 ya. Itu mempunyai salary, itu mempunyai mana sih ini kursornya? Itu mempunyai gaji sebesar 75.000 US dollar. Oke. Nah, George Bush di tahun 2020 tahun berapa nih? Ya. George Bush itu George Bush Junior, ada George Bush Senior ya. Itu gajinya 200.000. Ya kan ya? Oke. Nah, 2002 nih. Si Hoover itu gajinya 75.000 US dollar. George Bush, nah 75.000 US dollar ini ya,
Kita mau bilang mana sih yang lebih kaya antara si George Bush sama si Hoover gitu. Di tahun 1929 ini ya gajinya itu 75.000 US dollar. 2002 itu nilainya berapa sih dengan perhitungan CPI yang masing-masing ini? Maka 75.000 ini itu nilainya sama dengan 789.035 US dollar. Dan waktu itu si George Bush punya gaji cuma berapa? 200.000 US dollar. Ya, berarti lebih kaya siapa? Lebih kaya si Hoover sebenarnya. Jadi nilai uangnya itu lebih tinggi si Hoover gitu. Oke? Nah, George Bush kan punya uang waktu itu gajinya 2002 itu 200. Kalau kita tarik 1929 gitu ya. Itu jadi berapa sih nilainya? Oh gitu. Ternyata itu nilainya sama dengan 19.011 dolar. Yang waktu itu Hoover gajinya 75.000. Itulah. Itulah salah satu manfaat inflasi. Ya, jadi inflasi itu kita sebut sebagai menghitung nilai waktu dari uang. Ya, menghitung nilai uang dari waktu gitu. Jadi kita mau compare antara uang yang sekian di tahun sekian itu dengan uang sekian di tahun sekian itu lebih banyak mana sih gitu loh. Lebih nilainya tuh lebih besar yang mana gitu loh. Ya, itu kita bisa menggunakan konsep inflasi. Ya, yang kedua, indeksasi. Ya, indeksasi itu biasanya dipakai untuk apa? Adjustment terhadap apa? Cost of living allowance. Ya, cost of living allowance itu maksudnya gini, menyesuaikan terhadap berapa tunjangan atau upah yang diberikan, ya naiknya tunjangan itu berapa sih gitu loh, atau upah itu naiknya berapa gitu. Nah, salah satu bahan pertimbangan untuk berapa sih upah itu naik adalah dengan cara melihat inflasi gitu, ya, melihat apa? Inflasi. Jadi misalkan inflasinya naik 5% gitu ya. Nah, kalau upah kita atau pendapatan kita itu naiknya 5% gitu ya, maka ya kita sejahteranya itu sama dengan yang sebelumnya gitu. Ya, karena pendapatan kita bisa menyamai kenaikan harga gitu. Ya, atau purchasing power kita sebenarnya tetap gitu loh. Nah, kalau inflasinya lebih besar daripada pendapatan kita atau kenaikan upah kita, maka sebenarnya kita lebih miskin dari yang sebelumnya gitu. Ya. Atau kalau pendapatan kita lebih besar daripada inflasi, ya tentunya kita lebih sejahtera dari yang sebelumnya kan gitu ya. Jadi itu salah satu manfaat dari perhitungan inflasi untuk indeksasi. Lalu yang ketiga adalah untuk menghitung nominal interest rate, real interest rate. Ya, maksudnya apa gini? Ini saya kasih waktu 2 menit aja nih. Kamu misalnya nabung punya uang 100.000. Kamu nabung ke bank gitu ya. Bunganya 10% gitu ya. 2019. Harapan kamu adalah 2020 kamu dapatin 10%, berarti kamu punya 110 dolar gitu ya. Karena kamu dapat bunga sebesar berapa? 10 dolar. Oke? Nah, karena ada inflasi misalkan 5% gitu ya. 5%, maka sebenarnya real interest rate-nya itu adalah
dikurangi 5%. Maksudnya gini, ya, inflasi naik 5%. Artinya kemampuan kamu itu berkurang 5% untuk membeli. Artinya sebenarnya real interest rate-nya adalah 10 dikurangi dengan 5. Jadi secara real kamu tuh uangnya itu nambah cuma berapa? 5%. Kenapa? Secara nominal kamu mendapatkan bunga sebesar 10%, yaitu $10 misalkan, ya, 100.000 harusnya 10.000 ya, 110.000, oh ya benar. Ya, secara nominal kamu dapatnya 110, tetapi sebenarnya secara real uang kamu itu cuma nambah berapa? 5.000. Ya, kenapa? Karena kita kena inflasi sebesar 5 gitu. Ya, jadi dengan rumus yang simple, ya, jadi real interest rate itu adalah nominal interest rate, ya, dikurangi dengan tingkat inflasi. Kira-kira seperti itu, ya. Nanti contoh-contohnya ada di buku, ada di PR untuk perhitungannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya stop share, kalau menyalakan kameranya. Saya akan absen. Ada pertanyaan? Saya stop recording dulu nih.